Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Syahid Istira dengan NIM 2020-140311596 akan menjelaskan tentang fikih dan seni. Fikih seni. Perdebatan mengenai hubungan keduanya yang terkesan tak bersahabat seolah-olah menjadi persoalan yang tak kunjung selesai. Perkelahian antara seni sebagai simbol dan kebebasan berekspresi dan fikih dalam argumen moralitas agama terus berlangsung tanpa ada titik temu. Di satu pihak, fikih hendak mengontrol ruang berkesenian secara ketat bahkan sedemikian kaku. Sementara di lain pihak, seni mengumandangkan semangat kebebasan berekspresi sebagai salah satu hak asasi sebagai manusia. Banyak yang pesimis menautkan fikih dengan kesenian, karena persoalan kesenian dianggap bukan wilayah fikih. Bidang yang memiliki otoritas terhadap pembicaraan dan penghayatan seni adalah tasawuf, atau wilayah estetika dan metafisika Islam. Karena itu, yang berbicara dan mempraktikkan seni adalah kaum sufi atau yang memiliki hubungan dengan tarekat-tarekat sufi yang telah dilaksanakan secara turun-temurun dalam waktu yang lama. Fikih tidaklah memadai untuk memahami seni. Ibarat dua dunia yang berbeda, fikih datang dengan pretensi untuk dipedomani dan dituruti, sedang kesenian untuk dirasakan dan dinikmati. Ukuran baku dalam fikih adalah statis, karena mengandaikan setiap kenyataan pasti akan ketemu dalilnya. Sedang sumber material fikih, Quran dan Sunnah tidak bisa diproduksi lagi, dan tidak akan pernah lagi mengalami penambahan kuantitas atau kualitas setelah Rasulullah SAW wafat. Fikih lahir melalui proses penggalian terhadap dalil, bukan lahir dari fakta dan kenyataan yang ada. Padahal kesenian bergerak lebih dinamis, tidak ada ukuran baku dan mengikat di dalamnya. Lalu bagaimana pandangan Islam tentang seni? Al-Quran dan Sunnah tidak berbicara banyak tentang kesenian. Maka persoalan kesenian berarti menjadi wilayah pembahasan yang diserahkan kepada manusia untuk dapat diselesaikan secara bijaksana. Kalau Tuhan saja tidak banyak berfirman tentang kesenian, maka kebijaksanaan manusia pun sangat dituntut untuk dapat menilai dan menyikapi kesenian sebagai sesuatu yang dibolehkan atau mubah, dengan memberikan kebebasan bagi pelaku seni untuk berkreativitas jauh tidak melampaui batasan agama, yang berupa dalil-dalil larangan. Sikap tersebut merupakan upaya untuk membangun pikiran positif tentang kesenian. Hal ini merujuk pada sebuah hadis yang berbunyi, apa yang diperintahkan Allah, lakukanlah, dan apa yang dilarang Allah, maka jauhilah. Sedang apa yang didiamkan atau sakata anhu, tanggapilah dengan baik, karena itu merupakan kasih sayangnya kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Ketika Tuhan tidak banyak berbicara atau berfirman tentang lagu, musik, foto, tari, teater, film, dan jenisnya, anggaplah itu kebaikan Tuhan. Bonus dari Tuhan ini hendaknya kita nikmati dengan syukur dan dapat dijadikan sebagai media takarub kepada Tuhan sendiri. Yang selanjutnya adalah ekspresi seni Islam dalam lintasan sejarah. Yang pertama ada wayang. Wayang menurut bahasa berarti ayang-ayang atau bayangan, karena yang terlihat adalah bayangan dalam kelir, tabir kain putih sebagai gelanggang permainan wayang. Wayang pada mulanya dibuat dari kulit kerbau. Hal ini dimulai pada zaman Raden Fatah. Dahulu lukisan seperti ini berbentuk manusia. Karena bentuk wayang berkaitan dengan syariat agama Islam, maka para wali mengubah bentuknya. Dari yang semula lukisan wajahnya menghadap lurus, kemudian agak dimiringkan. Pada tahun 1443 Saka, bersamaan dengan berdirinya kerajaan Islam Demak, maka wujud wayang keber diganti menjadi wayang kulit secara terperinci satu persatu tokoh-tokohnya. Sumber cerita dalam mementaskan wayang diilhami dari kitab Ramayana dan Mahabharata. Tentunya, para wali mengubahnya menjadi cerita-cerita keislaman, sehingga tidak ada unsur kemusyrikan di dalamnya. Salah satu lakon yang terkenal dalam pemayangan ini adalah jimat atau jamus kalimat soda yang dalam Islam diterjemahkan menjadi jimat kalimat syahadat. Dan masih banyak lagi istilah-istilah Islam yang dipadukan dengan istilah pembayangan. Yang kedua adalah hadrah dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadrah adalah salah satu jenis alat musik yang bernafaskan Islam. Seni suara yang diiringi dengan rebana atau perkusi dari kulit hewan sebagai alat musiknya.
Sedangkan lagu-lagu yang dibawakan adalah lagu yang bernuansakan Islam, yaitu tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam menyelenggarakan pesta musik yang diiringi rebana ini juga menampilkan lagu cinta, nasihat, dan sejarah-sejarah kenabian. Sampai sekarang, kesenian hadroh masih eksis berkembang di masyarakat. Pada zaman sekarang, kesenian hadroh biasanya hadir ketika acara pernikahan, akikahan, atau sunatan. Bahkan kesenian hadroh ini dijadikan lomba antar pondok pesantren atau antar madrasah. Yang ketiga adalah tari zapin. Tari zapin adalah sebuah tarian yang mengiringi musik qasidah dan gambus. Tari zapin diperagakan dengan gerak tubuh yang indah dan lincah. Musik yang mengiringnya berirama padang pasir atau daerah Timur Tengah. Tari zapin biasa dipentaskan pada upacara atau perayaan tertentu. Misalnya, khitanan, pernikahan, dan peringatan hari besar Islam lainnya. Setiap bulan Rabiul Awal akan diadakan maulidan, yaitu yang selanjutnya adalah maulidan. Sebagian besar umat Islam Indonesia menyelenggarakan acara maulidan, pembacaan sejarah Nabi. Maksud dari acara tersebut adalah untuk mengenang hari kelahiran Rasulullah SAW. Dalam acara tersebut diadakan pembacaan sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa kitab atau naskah maulid, diantaranya yang paling terkenal adalah kitab Maulid Al-Barzanji atau Simtud Durar. Melihat betapa kekuatan fikih dan kesenian bagi kaum muslimin di era globalisasi ini, maka semestinya antara keduanya bisa bersinergi untuk membangun peradaban manusia yang adiluhung. Bukannya saling mengeroposi untuk kepuasan sesaat yang hanya memberikan kesempatan bagi kekuatan lain. Melakukan penetrasi terhadap masyarakat dengan tawaran nilai yang justru jauh dari maqasid al-syariah atau tujuan syariah. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.